Bab 64. Jejak yang tertinggal. Pagi di rumah Ayla dan Rayhan kembali cerah. Burung-burung berkicau, sinar matahari mengintip malu-malu di balik tirai, dan aroma kopi menyebar dari dapur. Namun, ada yang berbeda dari cara mereka saling menyapa. Pagi itu, tatapan mata mereka terasa lebih jujur, lebih tenang, dan lebih dalam. Seakan-akan malam sebelumnya telah menghapus banyak kesalahpahaman yang selama ini diam-diam menggerogoti hati mereka. Rayhan sedang membaca koran ketika Ayla datang sambil membawa 2 cangkir teh. Mereka duduk bersebelahan, tak perlu banyak bicara. Ada keheningan nyaman yang menyelimuti, sesuatu yang sangat langka dalam beberapa bulan terakhir. Tapi seperti debu tipis yang mengendap di balik lemari, bayang-bayang masa lalu tak sepenuhnya menghilang. Aku udah mikir, kata Ayla pelan, memecah keheningan. Rayhan menoleh. Mikir apa? Aku pengen ketemu Vania. Rayhan diam. Tangannya berhenti melipat halaman koran. Untuk apa? Aku cuma pengen tahu, apakah dia juga masih punya rasa? Atau semua ini cuma tentang aku yang terlalu cemburu sama bayang-bayang? Ayla, aku udah bilang gak ada apa-apa lagi antara aku dan dia. Aku tahu. Tapi aku pengen dengar itu langsung dari dia, biar nggak ada keraguan lagi. Rayhan menghela napas. Kalau itu bisa bikin kamu tenang, aku akan bantu atur pertemuan. 2 hari kemudian, pertemuan itu terjadi. Vania datang dengan balutan busana kerja rapi. Wajahnya tetap anggun seperti yang pernah diceritakan Rayhan, tegas, tenang, dan menyimpan aura misterius. Mereka bertemu di sebuah kafe yang tak begitu ramai. Ayla datang lebih dulu. Degup jantungnya terasa tak normal. Tapi ia menenangkan diri. Ia tahu, ini bukan pertemuan antara 2 perempuan yang bersaing. Ini adalah pertemuan 2 masa yang pernah menyentuh hati lelaki yang sama. Ketika Vania tiba, Ayla berdiri dan menjabat tangannya. Terima kasih udah mau datang. Tentu, aku juga ingin semua ini jelas. Setelah pesanan datang, Ayla membuka percakapan. Rayhan, cerita kalau kalian sempat bertemu lagi. Vania mengangguk. Benar, tapi aku yang datang duluan. Bukan dia yang mencari. Aku sedang handle proyek perusahaan. Dan ternyata kliennya adalah tempat Rayhan kerja. Kami sempat makan siang waktu itu, sekadar nostalgia. Tapi aku tahu batasnya. Ayla menatap Vania dengan tajam. Apa kamu masih punya perasaan? Vania tersenyum tipis. Dulu iya, mungkin masih ada sisa-sisa. Tapi begitu aku lihat caranya bicara tentang kamu, aku tahu, aku nggak punya tempat lagi. Jawaban itu seperti beban yang lepas dari dada Ayla. Untuk pertama kalinya, ia bisa menatap perempuan di depannya tanpa rasa curiga atau cemburu, karena kini ia tahu, Rayhan tetap memilihnya, bukan karena kewajiban, tapi karena cinta yang nyata. Malam harinya, Ayla menceritakan semuanya pada Rayhan. Mereka duduk di kamar, bersandar pada dinding sambil menikmati keheningan. Dia bilang kamu bicara soal aku dengan cara yang gak pernah dia lihat sebelumnya? Ucap Ayla sambil menatap langit-langit. Karena cuma sama kamu aku bisa jati diri sendiri. Ayla tersenyum. Aku percaya sekarang. Rayhan menggenggam tangan Ayla, lalu menariknya ke pelukan. Terima kasih udah nggak menyerah. Hari-hari berikutnya berjalan lebih lembut. Mereka mulai kembali menjalani rutinitas, namun kini dengan kesadaran penuh bahwa hubungan mereka layak diperjuangkan. Ayla lebih terbuka, Rayhan lebih jujur. Mereka belajar menyebutkan rasa takut, berbicara saat emosi masih menggelegak, dan mencium satu sama lain sebelum tidur tanpa ada pertanyaan yang tertahan. Namun bukan berarti tantangan selesai di situ. Suatu sore, Ayla mendapatkan telepon dari ibunya. Suaranya terdengar berat. Kamu bisa pulang ke rumah sebentar, Bapak. Kamu drop kesehatannya. Dalam hitungan jam, Ayla sudah sampai di rumah orang tuanya. Melihat sang ayah yang terbaring lemah di ranjang membuat hatinya mencelos. Rayhan menyusul malam itu juga. Saat mereka berdua duduk di ruang tamu setelah menjenguk, ibunya memulai pembicaraan. Kalian kelihatan lebih baik sekarang. Ayla mengangguk. Kami lagi belajar lagi, Bu, mulai dari nol. Ibunya tersenyum, lalu menatap Rayhan. Kamu tahu, Ray,
Waktu kamu pertama kali datang melamar Ayla, Bapak ragu. Bukan karena kamu bukan orang baik, tapi karena kamu punya banyak luka yang belum sembuh. Tapi sekarang, dia bilang, anak itu laki-laki sejati. Dia jatuh, tapi bangkit lagi demi istri dan keluarganya. Raihan terdiam, matanya memerah. Terima kasih, Bu. Saat mereka kembali ke rumah, Ayla dan Raihan saling menggenggam tangan di dalam mobil. Hidup ini aneh, ya? Ucap Ayla. Kenapa? Karena kadang kita harus hancur dulu, baru bisa ngerti cara memperbaiki segalanya. Raihan menoleh, menatap istrinya dengan penuh kasih. Tapi yang penting, kita nggak pernah benar-benar pergi. Dan malam itu, untuk kesekian kalinya, mereka menuliskan ulang cerita mereka. Bukan di buku harian Raihan, tapi di dalam hati masing-masing dengan tinta baru bernama harapan dan lembaran baru bernama kesempatan. Mereka belum selesai. Tapi untuk kali ini, mereka tahu mereka berada di jalan yang sama.